Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali materi public speaking minggu kemarin. Nah, sebelum itu ada 3 public speaker lagi yang maju. Yang pertama itu Mareta Nurfadilah. Dia memperagakan terkait bagaimana caranya menjadi host live. Lalu yang kedua ada Fitriani. Dia membahas tentang mempelajari present continuous tense. Nah, yang ketiga ada Adika Abdu. Dia membahas materi terkait stop judi online. Nah, selanjutnya itu materi yang disampaikan kelompok 2 yaitu tentang phobia speaking atau demam panggung. Lalu bagaimana ciri-cirinya dan juga cara mengatasi phobia tersebut. Nah, phobia speaking itu atau juga disebut glossophobia, di mana itu tuh seseorang yang takut atau cemas berlebihan pada saat berbicara di depan banyak orang atau di depan umum. Nah, dalam psikologi itu biasanya takut atau cemas berlebihan saat berbicara di depan umum. Contohnya kayak lagi presentasi, bahkan bisa lagi berdiskusi di kelas, kayak lagi menyampaikan pendapat. Nah, dalam psikologi kondisi ini menggambarkan rasa takut berlebihan. Contohnya kayak lagi presentasi, terus kayak ingin menyampaikan pendapat gitu pada saat diskusi di kelas. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri phobia speaking. Nah, di sini ada ciri fisik dan juga psikologis. Dimana ciri fisik itu ada beberapa poin. Yang pertama itu kayak jantungnya berdebar-debar gitu, karena itu lalu tangannya gemetar, keringat dingin, lalu bahkan kayak mau berbicara pun terbata-bata gitu ataupun tidak ada suaranya. Nah, ada juga ciri-ciri demam panggung terkait psikologisnya dan juga emosional dalam demam panggung. Yang pertama itu pikiran negatif. Contohnya kayak meragukan diri sendiri ataupun kayak takut untuk berbicara. Padahal seseorang itu bisa gitu, tapi dianya itu meragukan dirinya sendiri ataupun kayak takut gitu untuk berbicara. Nah, yang kedua ada takut dinilai ataupun kayak ditertawa. Nah, yang kedua ada takut dinilai atau ditertawakan orang lain. Misalnya kayak bisa jadi seseorang ini nih punya masa lalu yang lumayan parah gitu. Jadi pada saat dia berbicara di depan umum lagi, dia mengingat momen dimana dia nih pernah kayak ditertawain. Jadi dia nih takut untuk berbicara kembali di depan umum. Nah, yang ketiga ada takut dan juga merasa cemas. Nah, yang ketiga ada merasa takut dan juga cemas berlebihan, dimana biasanya fobia ataupun demam panggung pada saat berbicara ataupun presentasi suka panik berlebihan ataupun kayak cemas gitu. Padahal bisa diatasi sebenarnya. Nah, selanjutnya ada fokus terhadap pandangan orang lain, dimana seorang ini nih takut gitu pandangan orang lain terhadap dirinya, padahal kayak terlalu mementingkan pendapat ataupun pandangan orang lain terhadap dirinya. Nah, selanjutnya ada sulit berkonsentrasi, dimana kayak fobia tuh biasanya kayak pikirannya kacau, nggak fokus, lalu tidak konsentrasi ataupun tidak memahami materi tersebut. Biasanya ciri-cirinya itu kayak ya dia sulit berkonsentrasi ataupun kayak dia tidak paham materi, makanya dia kayak pikirannya kacau ataupun kayak tidak konsen. Selanjutnya ada sulit berkonsentrasi, di mana pikirannya itu kayak menjadi kacau, sulit fokus, terus juga cemas berlebihan, ataupun kayak sulit untuk mengingat materi atau kayak blank gitu. Contohnya kayak kesulitan untuk berpikir jernih karena pikirannya itu tuh nggak konsen, nggak fokus, makanya tidak berpikir jernih. Nah, materi selanjutnya itu tips sukses untuk public speaking. Nah, yang pertama itu gunakan afirmasi positif. Contohnya kayak gunakan afirmasi untuk diri sendiri pada saat nanti presentasi gitu. Saya bisa, saya sudah menguasai materinya, lalu pasti saya bisa untuk menjelaskan dan juga bisa audiensnya paham apa yang saya sampaikan. Bisa jadi contoh seperti itu untuk mengatasi panik ataupun kayak dengan afirmasi seperti itu bisa mengatasi kayak cemas ataupun panik kita tuh sedikit berkurang. Nah, yang kedua adalah latihan visualisasi, dimana kayak latihan sebelum ngomong ataupun kayak sebelum presentasi, latihan terlebih dahulu agar
pada saat presentasi tidak blank, tidak kacau gitu pikirannya dengan kayak berbicara sendiri ataupun dengan teman, lalu ataupun dengan cermin gitu, agar apa ya, susunan katanya tuh tidak belibet. Pidato ataupun kayak presentasi ataupun berbicara depan umum, gunakan visualisasi ataupun afirmasi. Contohnya kayak buat katanya itu dengan bahasa kita. Materi terakhir ada cara mengatasi rasa takut dan juga supaya percaya diri kita saat berbicara di depan umum. Nah, yang pertama itu kuasai topik atau materi yang akan disampaikan. Misalnya kayak presentasi. Nah, sebelum presentasi kan kita harus menguasai materi ataupun bisa pahami gitu. Tidak diingat tapi dipahami. Nah, itu tuh bisa mengatasi ataupun bisa percaya diri kita tuh naik karena kita sudah paham apa yang mau disampaikan. Nah, yang kedua ada kenali siapa pendengarnya. Kayak contohnya lagi seminar, pasti mahasiswa kan kayak audiensnya. Nah, itu tuh kita bisa lebih materinya lebih kayak dengan standar mahasiswa gitu tuh. Lalu kalau sama masyarakat, ya sesuaikan dengan masyarakat apa materinya. Ketiga itu sebelum mulai ataupun sebelum kita berbicara, alangkah baiknya kayak sapa dan juga tatap audiensnya agar kita tuh ke kitanya percaya diri nanti saat berbicara. Lalu yang keempat itu pandai-pandai menggunakan bahasa tubuh ataupun penampilan, di mana bahasa tubuh juga digunakan pada public speaking agar tidak kaku pada saat menjelaskan dan juga audiensnya itu bisa paham apa yang kita sampaikan. Nah, selanjutnya ada jangan merendahkan diri sendiri. Nah, pada saat berbicara ataupun presentasi gitu, jangan merendahkan diri sendiri. Ah, saya mah nggak bisa gitu, ataupun kayak takut nih nanti salah gitu. Sebenarnya itu tuh bisa buat kayak bumerang ke diri sendiri. Nah, selanjutnya ada jangan merendahkan diri sendiri. Biasanya pada saat presentasi gitu, usahakan ataupun buat diri sendiri afirmasi kayak saya bisa melakukan ini, saya bisa menyampaikan dan juga bisa audiens tuh paham apa yang saya sampaikan. Itu tuh bisa membuat kepercayaan diri kita tuh meningkat gitu. Nah, selanjutnya ada hindari pembicaraan berbau sara kayak suku, agama ataupun ras. Nah, yang terakhir ada jangan menyudutkan seseorang dalam pembicaraan Anda. Dimana pada saat presentasi pasti ada tanya jawab kan. Nah, yang bertanya itu jangan disudutin. Kita saling kayak berbagi pengalaman gitu. Jadi tidak menyudutkan pihak manapun. Cukup sekian pemaparan yang saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.